Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada-Ku. Baik, shalom Ibu Bapak Saudara sekalian, shalom. Mari, ini waktu yang luar biasa, waktu di mana kita bisa datang sama-sama. Saya percaya kita juga masih ada di permulaan tahun, ada banyak perkara luar biasa, ada waktu pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi mari waktu ini juga kita berikan untuk mengingat Tuhan dan mengucap syukur. Yang mau mengucap syukur di rumah, dimanapun, lambaikan tangan, katakan amin, dan lambaikan tangan, yes. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Mari sebelum kita mulai kita berdoa. Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami tahu bahwa kemurahan, kesetiaan, kebaikan Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan kami. Hari-hari ini adalah waktu mengucap syukur. Waktu di mana kami datang mengakui betapa Engkau baik bagi hidup kami. Sekali lagi kami memberi hati, memberi diri di waktu ini untuk memuliakan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini hidup, ini hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu
Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Engkau disembah, Engkau disembah dalam pengakuan
Mari gereja Tuhan di mana saja saat ini. Sembah Dia, angkat suara muliakan Tuhan sama-sama. Kau yang ambil alih hati kami Tuhan, Kau yang jamah kami saat ini. Pengurapan yang baru mengalir atas kami. Gerejamu mengakui Engkau Tuhan, gerejamu memuliakan Engkau, gerejamu menyatakan hati dalam syukur dan sembah bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Engkau Bapa kami yang setia, Engkau Bapa kami yang senantiasa menyertai dalam kemurahan, di dalam perjalanan. Terima kasih karena firman-Mu saat ini sedang diingatkan di hati bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang sudah kami lewati, tantangan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan Engkau ada di balik semua. Engkau tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih, karena itu kami bersyukur. Karena itu kami bersyukur. Yang bersyukur sama-sama katakan amin. Bisa kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan sungguh-sungguh. Yes, katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Biar hari ini jadi hari ucapan syukur kita. Yang mau katakan amin. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yes, haleluya. Sekali lagi, biar sama-sama kita mengakui apa yang belum pernah, Apa yang tak pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari tepuk tangan di atas kepala itu Bapak Saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara, Akui. dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, Katakan. dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Syukur kita berikan senantiasa. Sorak-sorai kita nyatakan bagi Tuhan mulia. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari yang di rumah lambaikan tangan, katakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Waktu bersuka cita, waktu bersyukur kepada Tuhan kita. Katakan lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari angkat tangan, katakan. Haleluya. Yes. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yang pria katakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Para pria. Haleluya. Haleluya. Yang wanita katakan. Wanita katakan. Soraklah haleluya,
bersama-sama. Lambaikan tangan, katakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. haleluya, Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang bisa bersorak-sorai dimanapun saat ini berada. Isi sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Tuhan luar biasa. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Ketika kami mengingat kebaikan Tuhan di hidup kami, maka rasa syukur tidak pernah berhenti. Adalah setiap kesempatan yang senantiasa Tuhan beri, bahkan sampai hari ini. Dan setiap pagi ketika ku buka mata sekali lagi, yang terdengar di hati, sekali lagi Tuhan menyatakan kebaikan di hidup ini. Ya, di hidup ini terima kasih. Karena itu ku mau memuji, karena itu ku mau menyembah Engkau sendiri, pemberi hidup. Karena itu hati ini datang berserah dan memuji Engkau pribadi. Yesus terkasih, Engkau layak disembah, Engkau layak selamanya, Engkau layak, Kau mulia, Yesus selamanya, Yesus selamanya. Engkau layak dipuja, Engkau layak, Engkau saja, Engkau layak. Kami datang menyembah Kau di atas semua. Haleluya, 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 haleluya,
Gerejamu menyembah Engkau, gerejamu menyembah Engkau Tuhan. Hati kami menyembah. Kau layak selamanya. Oh yeah. Oh. Haleluya. Shikara papa papa papa. Kora dalam masanda kara papa. Kora mata papa papa. Shikara papa papa papa. Kora dalam bara dalam bara dalam bara. Shika papa papa. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, yes. Kebaikan-Mu Tuhan.
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Yes. Shikara dala para dala para dala papa kura dala mata kara papa 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 shikara dala para dala papa papa kura mata kara papa 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 shikara dala para dala para dala para dala para dala papa shikara dala para dala para dala para dala. Mari sekali lagi satukan hati, ambil waktu sesaat. Shikara papa papa. Sebelum kita mendengar firman, ambil waktu sesaat, sembah Tuhan sekali lagi. Ora dalam batakara papa papa. Shikara dalam basang dalam kira dalam basang dalam ya dalam basang. Oh, ora dalam ya dalam basang dalam basang. Ora mata kara dalam ya dalam basang. Kira mata kara papa papa kira dalam bara. Dan biarlah setiap hati yang saat ini terbuka di hadapan-Mu boleh dapat merasakan kemurahan kebaikan-Mu sekali lagi. Yes, kami mengakui karena kami mengalami kebaikan Tuhan di hidup kami. Sekali lagi terima kasih, Engkau ada dan Engkau memberkati kami. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin.
Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada hari ini di PPW Naik. Nah saudara, tahun ini adalah tahun paradigma yang baru sebagaimana disampaikan oleh Gembala Pembina kita. Dan hari ini saya hendak sharing kepada kita bagaimana supaya kita bisa menjalani tahun ini dan tahun ke depan-depannya sebagaimana sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, di mana kita belajar untuk membaharui paradigma kita. Nah, saya akan mengambil ayat firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-5, ayat ke-8. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit, ucapan bahagia yang sangat terkenal. Nah, salah satu saya akan ambil dari ayat yang ke-8, yaitu demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudara, ini ada ayat referensinya ya di Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 6. Kalau kita baca di Alkitab kita itu ada ayat-ayat kecil ya di Matius 5 ayat 8 ini ada ayat kecil di bagian bawah itu untuk menjadi referensi dari ayat ini yang diambil dari Perjanjian Lama di Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selam. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat di Matius pasal 5 ayat 8 ini berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, suci hatinya sebagaimana disampaikan di Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 6 tadi, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapa yang boleh berdiri di atas gunung tempatnya yang kudus, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yaitu mereka yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah Tuhan. Jadi mereka mencari dia, mereka akan menemukan wajah dan melihat Allah. Bapak Ibu Saudara, ini ayat ini sangat berpadanan Saudara. Dan apa sih maksudnya orang yang suci hatinya? Kenapa orang yang suci hatinya akan berbahagia? Tentunya berbahagia karena mereka akan melihat Allah. Nah, satu versi terjemahan Alkitab yang saya suka baca ya, yaitu versi terjemahan bahasa Indonesia di Firman Allah yang hidup. Di situ tertulis, berbahagialah mereka yang tulus hati, karena mereka akan melihat Allah. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, orang yang suci hatinya itu sama dengan orang yang tulus hati atau orang yang murni hatinya ya. Bahkan di terjemahan bahasa Inggris ada yang mengatakan pure in heart, hatinya murni, hatinya tulus Saudara. Berarti orang-orang yang bisa menjaga hatinya tulus, bisa menjaga hatinya murni adalah orang-orang yang sebenarnya suci hatinya Saudara. Nah sekarang apa sih artinya suci hatinya? Apa sih artinya tulus hati? Apa sih artinya murni hati ya Saudara? Dan ini penting sekali kita perlu mempelajari firman ini supaya kita bisa berjaga dan bisa memelihara iman kita sampai akhir Saudara. Sebagaimana Rasul Paulus pernah mengatakan kepada Timotius di 1 Timotius 1 ayat 5, tujuan nasihat itu adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ternyata ini semuanya berhubungan dengan hati. Hati yang suci, hati nurani yang murni, iman yang tulus ikhlas. Dan Rasul Paulus ingatkan lagi kepada Timotius di pasal 1 ayat 18-19 di surat pertama Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka.
Jadi ternyata penting sekali kita untuk menjaga hati kita tetap murni, tetap menjaga hati kita tulus, dan menjaga hati kita suci, saudara. Karena itu berhubungan dengan kemana tujuan akhir kita. Sebagaimana Paulus katakan, beberapa orang telah menolak hatinya yang murni dan akibatnya kandaslah iman mereka. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjaga hati nurani yang tulus murni. Nah, kalau dalam bahasa yang saya sederhanakan Bapak Ibu Saudara, yaitu kita true to your heart, true to yourself. Belajarlah untuk jujur kepada dirimu sendiri. Pada saat kita jujur dengan diri kita sendiri, kita jujur dengan hati kita sendiri, kita sedang jujur kepada Tuhan sebenarnya. Kita sedang jujur kepada sesama. Dan itulah sebenarnya arti suci, itulah sebenarnya arti kudus. Kudus artinya adalah pure. Ya, kados itu artinya pure, murni. Tidak ada celah, tidak ada noda, ya, tidak ada dosa, tidak ada perasaan tertuduh, ya. Karena orang itu terbuka apa adanya. Sebagaimana kita pada saat pertama kali terima Yesus, kita dengan membuka hati, kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah aku, ini dosa-dosaku, saya akui di hadapan-Mu. Saya tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baikku. Saya tidak bisa menyelamatkan diriku dengan usahaku sendiri. Tapi saya akui Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, saya akui di hadapan-Mu bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penyelamat, juru selamat yang bisa menyelamatkan aku. Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku. Nah, saudara, bukankah itu doa-doa kita pada saat kita terima Tuhan Yesus pertama kali? Pada saat kita yang dinamakan lahir baru, itulah pertama kali kita belajar jujur pada diri sendiri. Pada saat kita mengakui semua dosa-dosa kita, kalau kita tidak sanggup, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, dan kita perlu juru selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kita belajar pada saat menjalani perjalanan spiritual kita, menjalani perjalanan iman kita perlu setiap kali, saudara, untuk menjaga hati kita dengan jujur pada diri sendiri. Pada saat kita belajar jujur pada diri sendiri, kita sebenarnya sedang hidup dalam proses pengudusan setiap hari. Ya, proses di mana kita dikatakan sanctification daripada Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Dengan kita terus jujur pada diri sendiri, berkaca, bercermin kepada firman Tuhan. Apakah saya sudah melakukan firman Tuhan? Apakah saya sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kita belajar jujur pada hidup kita, jujur pada diri kita sendiri, nah, kita sedang belajar untuk hidup kudus, hidup suci, hidup punya hati nurani yang benar, murni dan tulus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ingat ada satu kejadian di Alkitab di mana Rasul Petrus sangat punya semangat dan selalu berapa kali dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekalipun yang lain meninggalkan Engkau, aku nggak akan meninggalkan Engkau. Ya, saya akan. Seolah dia berkata bahwa saya lah yang paling akan siap berdiri di depan untuk membela Engkau. Siapapun yang mencoba menangkap Engkau, dia harus hadapan dengan saya. Dan dia memang buktikan, saudara. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia menghunuskan pedang dan bahkan memotong telinga dari salah satu penjaga yang datang mau menangkap Tuhan Yesus. Dia buktikan, saudara. Tetapi Tuhan tahu bahwa ternyata ada jauh di dalam diri Petrus yang dia sebenarnya harus belajar untuk menyadari, ya, untuk jujur bahwa kekuatan dia, apa yang ada dalam diri dia tidak bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi Petrus merasa bahwa dia bisa dengan kekuatannya sendiri, dan dia tidak jujur dengan dirinya sendiri. Nah, Tuhan mau agar Petrus jujur pada diri sendiri. Makanya Tuhan sampai ngomong, Petrus, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali, saudara. Jadi Tuhan sebenarnya hendak mengajarkan kepada Petrus supaya Petrus ini jujur sama dirinya sendiri. Kau harus jujur, Petrus. Sebenarnya engkau masih ada hal-hal dalam dirimu yang membuat engkau tidak seperti apa yang kau katakan. Ya, sehingga akhirnya pada saat Petrus
menyangkal Yesus 3 kali dan terdengarlah ayam jantan berkokok, Petrus pada saat itu melihat Tuhan dan dia berpapasan, matanya bertepatan melihat Tuhan, dan Tuhan pun melihat dia tepat pada saat ayam berkokok. Pada saat ayam berkokok, dia sudah 3 kali menyangkal Yesus. Jadi begitu menyesali apa yang dia sudah lakukan. Dia teringat kembali kepada perkataan Tuhan, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Sekalipun engkau berkata engkau akan mati buat aku, sekalipun engkau berkata engkau siap berani berhadapan dengan orang-orang yang akan membunuh aku, tapi ternyata Petrus masih menyangkal Tuhan. Dia masih berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Dia berusaha untuk tidak mengakui Yesus adalah Tuhannya, gurunya, dan dia adalah pengikut Kristus. Saudara, Tuhan mau saudara Petrus pada saat itu untuk belajar jujur. Dan pada saat Petrus menyadari itu, dia begitu menyesali atas dosa perbuatannya, atas kesalahan. Dia menyadari bahwa Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu benar, saudara. Dan itu adalah proses buat Petrus untuk hidup di dalam hati yang jujur, hidup di dalam hati yang murni dan tulus mengikut Tuhan. Bukankah demikian juga terhadap setiap kita sebagai orang percaya? Kita akan dihadapkan, saudara, kepada hal-hal yang dimana kita harus belajar jujur. Kita harus belajar untuk punya hati nurani yang murni dan benar di hadapan Tuhan. Sekalipun orang tidak ada yang melihat, tapi Tuhan mau kita belajar jujur pada diri sendiri. True to your heart, true to yourself. Nah, saudara, kalau ingat lagi, Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan ya, tentang benih yang ditaburkan. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, ada yang jatuh juga di semak berduri, dan terakhir ada yang jatuh di tanah yang subur. Nah, saudara, Tuhan memberikan perumpamaan ini. Tanah itu melambangkan adalah hati manusia. Nah, hati kita, di mana kita di situ belajar jujur, saudara. Di hati kita inilah kita belajar untuk bisa bersikap tulus, saudara. Bisa bersikap murni. Di hati inilah kita belajar untuk menanamkan hal yang baik. Apa kita akan menanamkan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang baik? Itu ada di dalam hati kita. Saudara belajar hidup murni, saudara belajar hidup suci, itu ada di dalam hatimu, saudara. Nah, Tuhan katakan ada benih itu adalah firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada firman Tuhan yang jatuh di tanah yang juga tumbuh semak berduri. Nah, pada saat benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, tanah berbatu-batu dilambangkan adalah adanya datangnya nanti penganiayaan, datang kesukaran, dan orang yang ternyata di hatinya ada batu-batu, bukan tanah yang subur, penuh dengan batu-batu, maka firman itu tidak bisa tumbuh besar. Dia tumbuh sebentar, tapi dia akan mati. Pada saat datang panas matahari, datang hujan, dia akan mati. Ya, saudara, karena dia tidak tertanam kuat, tanahnya penuh dengan batu-batu, hatinya batu-batu. Artinya, Tuhan memberi perumpamaan, orang-orang yang mendengarkan firman, dia terima dengan sukacita, tapi datanglah penganiayaan, datanglah ujian terhadap imannya. Maka dia kandas imannya, karena dia tidak tahan dengan penganiayaan. Dia tidak siap dengan datangnya orang mungkin menolak dia. Datanglah penganiayaan dari, mungkin belum sampai penganiayaan fisik, tapi mungkin penganiayaan penolakan dari lingkungan sekitar, penganiayaan dari olok-olok keluarga atau lingkungan sekitar, sehingga orang itu nggak tahan, nggak bisa bertumbuh di dalam imannya yang murni dan tulus. Dan dia tidak bisa terima itu. Dia tidak siap untuk menerima Yesus Kristus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan hidup berdasarkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia lebih memilih untuk menerima pengakuan dan penerimaan dari manusia, sehingga kandaslah imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan salah satu ya, tapi moto dari Healing Movement Camp Hub atau HMC adalah keterbukaan adalah langkah awal dari pemulihan. Nah, apa maksudnya di sini keterbukaan? Keterbukaan adalah langkah awal dari pemulihan. Keterbukaan itu adalah kita berani untuk jujur.
kita berani untuk terbuka apa adanya di depan Tuhan. Tuhan, iya begini, memang saya begini adanya Tuhan. Nah, pada saat kita berani jujur, pada saat kita berani akui, Tuhan memang benar Tuhan. Di hatiku ini, hatiku masih tanah berbatu-batu Tuhan. Saya akui Tuhan. Nah, pada saat kita berani jujur pada Tuhan, kita berani mengakui di hadapan Tuhan. Nah, sebenarnya kita sedang belajar, saudara, untuk memiliki hati nurani yang murni. Kalau kita akui Tuhan, saya punya hati yang berbatu-batu. Nah, kita sedang mau belajar hidup kudus. Tuhan, kuduskanlah hatiku. Bereskanlah hatiku. Saya minta ampun Tuhan untuk hatiku yang nggak benar ini. Untuk hatiku, motivasiku yang salah. Nah, saudara, perumpamaan yang lain. Tuhan berikan perumpamaan di mana benih jatuh di tanah yang juga tumbuh semak berduri. Di mana di hatinya itu tumbuh juga yang lain. Selain benih firman Tuhan, ada juga benih semak duri. Dan pada saat benih itu bertumbuh, benih firman Tuhan bertumbuh, ternyata benih semak duri juga bertumbuh, sama-sama bertumbuh. Dan pada waktunya, di mana benih semak duri ini makin besar, benih firman Tuhan juga makin besar, tapi ternyata benih firman Tuhan ini nggak bisa bertumbuh. Terhimpit mati, karena semak berduri yang menghimpitnya. Nah, Tuhan kasih perumpamaan ini dan memberikan penjelasan bahwa ternyata semak berduri ini adalah segala kekhawatiran, segala tipu daya kekayaan dunia ini yang membuat orang akhirnya imannya kandas. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu jujur, saudara. Ya, oh, ternyata Tuhan kasih perumpamaan ini juga mengingatkan kita. Ternyata ada hal-hal di dunia ini yang membuat iman itu nggak bisa bertumbuh. Iman kita nggak bisa bertumbuh. Firman Tuhan yang ditaburkan di hati kita tidak bisa bertumbuh. Karena adanya kekhawatiran, adanya ketakutan. Ya, dan ada juga bahkan karena tipu daya dari kekayaan. Ya, tipu daya dari daya tarik dunia ini. Dan kita harus akui, saudara. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, memang ada hal yang membuat saya lebih tertarik untuk mendapat keuntungan pribadi daripada untuk mengikut Engkau, mengikuti kehendak-Mu. Bukankah salah satu dari Mazmur pasal yang kita baca tadi di awal, Mazmur pasal 24, salah satu ayat berkata begini, yang tidak bersumpah palsu. Artinya adalah orang-orang yang menjaga hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Artinya kita belajar jujur sama diri sendiri, tidak mencari keuntungan buat diri sendiri aja, tapi berani mengakui bahwa memang Tuhan, hati saya masih ada yang nggak beres, masih ada yang kurang benar Tuhan. Yang Bapak Ibu Saudara, kita perlu, saudara, menjaga hati kita. Kita perlu supaya hidup kita ini boleh tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saya berikan satu kesaksian perihal apa yang pernah saya alami, saudara, dari belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Nah, saya pernah pergi ke satu department store, saudara. Waktu itu mau beli kado, beli hadiah untuk kado itu saya mau belikan untuk ayah saya, buat papa saya. Jadi dia ulang tahun, jadi kita mau belikan kado. Waktu itu kita cari mau belikan piyama, saudara, piyama baju tidur, saudara, ya. Nah, kita cari-cari, lihat, wah ternyata ada yang cocok, pas, ukuran udah pas, bahannya juga pas, ya enak, bahannya nyaman, ya juga lembut gitu ya. Jadi kita udah mau beli, saudara, wah tapi harganya ternyata cukup mahal, saudara, ya. Lalu waktu kita udah mau minta dibungkuskan, salah satu pegawai departemen store ini ngomong gitu, dia nawarkan diri, Pak, bagaimana kalau Bapak beli dengan harga cuma setengah harga dari sini? Waduh, kita seneng banget karena ini harga yang sangat mahal, cukup mahal, saudara. Tetapi ditawarkan dengan hanya setengah harga bahkan. Waduh, ini peluang yang sangat baik gitu ya. Terus saya bilang, oh ada lagi ada promo ya. Terus si pelayannya, petugas toko ini, pelayan toko ini bilang, iya Pak, sebenarnya kalau Bapak mau ya Bapak beli lewat saya. Karena kita nih karyawan toko, kalau beli ya dari perusahaan ini, dari department store ini, kita akan dapat harga setengah harga, dipotong setengah harga khusus buat karyawan kalau karyawan beli. Jadi Bapak beli lewat saya aja, ya.
Oh terus bagaimana caranya saya beli lewat kamu? Kamu bayar dulu baru saya bayar kamu. Enggak, Bapak bayar aja langsung ke saya. Jadi nanti saya yang akan bayar. Ya, wah kita kan senang ya. Tapi kok saya merasa ada yang kurang pas gitu ya. Terus dia bungkusnya juga kok kayaknya saya melihat dia bungkus agak-agak sembunyi-sembunyi gitu, agak takut-takut. Tapi ya karena sudah dapat harga yang sangat bagus gitu ya. Jadi ya saya nggak terlalu memperhatikan itu gitu ya. Tapi waktu kita udah berjalan keluar dari department store itu ya, lagi di eskalator, tiba-tiba saya ngerasa kok hati ini makin gak damai, saudara. Ya, hati ini makin gak damai dan saya merasa wah ini kayaknya nggak benar nih. Ini kayaknya tidak cara yang tidak tepat nih, cara yang nggak benar nih kita nih. Jadi saya ajak istri kita kembali lagi ke department store, saya cerita kayaknya saya nggak damai nih ya. Ini kayaknya nggak tepat nih. Sudah gitu ya. Istri saya bilang ya sudah kalau nggak kita balik aja. Nah, kita kembali, lalu saya cari si pelayan ini, saya bilang sama dia, maaf, saya nggak jadi beli deh, ya. Terus dia bilang, oh kenapa nggak jadi? Ya saya nggak jadi beli, saya merasa ini nggak benar gitu ya. Saya nggak mau ya, saya minta kembali aja uang saya, ini saya nggak jadi beli. Oh Bapak yakin gitu loh, ya Bapak ini loh, rugi loh gitu ya. Ya saya bilang nggak apa-apa gitu loh, saya nggak mau, saya nggak jadi beli gitu ya. Lalu dikembalikan uang saya, itu pejamanya saya bilang saya bayar nanti langsung di kasir gitu ya. Ini saya dikembalikan uang saya langsung bawa ke kasir, saya jadi bayar. Nah pada saat saya sedang membayar, saya cerita, saya tanyakan kepada kasir ya, petugas kasirnya, apakah di sini memang kalau karyawan beli punya privilege, punya keistimewaan untuk bisa membeli barang yang ada di department store ini dan mendapat harga sampai setengah harga. Lalu petugas kasir ini, pelayan kasir ini bilang, nggak ada kebijakan begitu dari perusahaan. Jadi ya kalau kami mau beli ya memang kami harus beli ya sesuai dengan harga gitu ya. Ya nggak ada kebijakan begitulah gitu ya. Wah di situ saya merasa aduh untung gitu ya, saya bisa jujur gitu dengan diri saya sendiri. Saya bisa merasa bahwa aduh untunglah saya menjaga hati nurani saya pada saat Roh Kudus tegur. Saya merasa tidak damai ya, dan saya belajar untuk mau mengikuti tuntunan Tuhan ya, supaya hati kita ini nggak sampai ternodai, saudara ya. Jadi saya di situ ya walaupun kehilangan keuntungan gitu ya, dapat harganya harus setengah harga gitu ya, 50% loh saudara diskonnya, tapi ternyata itu tidak benar saudara, itu bukan cara yang berkenan, dan saya bersyukur gitu ya, saya bisa menjaga hati nurani saya tetap jujur di hadapan Tuhan saudara. Dan juga saya juga beberapa kali pernah ya saudara ngalamin juga ya, jadi kita nih bermalam di satu hotel ya, dapat harga khusus murah gitu ya, tapi tanpa dapat makan pagi, sarapan pagi saudara, nggak dapat breakfast gitu ya. Tapi karena saya ada dapat dikasih voucher untuk makan gratis di hotel itu, untuk sarapan pagi gratis, jadi kita bisa pakai voucher itu. Nah pada saat waktunya kita pagi bangun, kita akan sarapan pagi. Nah pada saat kita akan masuk ke restorannya, biasanya kan pasti ditanyai gitu ya, Bapak dari kamar berapa gitu ya. Jadi dia akan cek gitu apakah benar ini tamu dan ada tamu dari kamar ini gitu ya. Nah lalu saya ditanyakan, Bapak dari kamar berapa? Saya sebutkan kamar saya, nomor kamarnya. Lalu dia persilakan masuk gitu ya. Saya juga heran, biasanya kalau begitu kan pasti dimintain kan, dia pasti ada keterangan di dia punya catatan bahwa tamu ini tidak include breakfast ya, tamu ini sudah termasuk kamar dan sarapan pagi. Tapi kok dia nggak tanyakan ke saya, petugasnya nih. Saya lihat ya mungkin dia orang pelayannya ini masih baru gitu ya, dia belum punya pengalaman, jadi ya dia tidak terlalu aware ya, nggak terlalu awas, nggak terlalu teliti, sehingga dia membolehkan kami masuk.
Tapi karena voucher yang saya sudah pegang, ya sudah saya kasih aja ke dia gitu ya. Nah, kami pada saat itu bermalam 2 malam, jadi keesokan harinya lagi saya juga sudah bawa voucher karena saya mau ngetes, saya mau lihat apakah ini orang ini benar-benar teliti apa enggak nih ya petugasnya nih. Besoknya, keesokan harinya kita masuk lagi ke restoran untuk makan pagi. Lalu saya masuk gitu ya, dikasih tahu lah nomor kamarnya berapa dan kita masuk dan tidak dicek lagi. Bapak ini nggak termasuk sarapan pagi loh Pak kamarnya ya. Jadi dia nggak ngecek, dia persilakan kami masuk. Saya masuk, saya duduk di meja ya, kita mau pergi ngambil makanan, vouchernya saya taruh di atas meja. Saya bilang, waduh ini kesempatan emas nih ya, lain kali bisa nginep lagi dengan harga khusus yang murah, tidak termasuk breakfast, tapi ini vouchernya ada dapat tambahan, ada dapat free nih, saya bisa pakai lagi karena nggak dimintain kan, saya nggak serahin vouchernya. Tapi dalam hati saya merasa saya harus jujur sama diri saya sendiri. Ini dia tidak tahu, ya, dia tidak teliti, petugasnya nggak teliti, dia nggak tahu, dia nggak ngecek, dia nggak mungkin juga karena mungkin petugas baru atau bagaimana, dia tidak tahu, ya. Tidak ada satupun orang tahu, saudara. Tapi hanya Tuhan dan hati saya yang tahu, ya, apakah saya sedang bertindak jujur atau tidak, saudara. Jadi pada saat voucher itu di meja, saya ambil kembali, saya bawakan ke petugas, saya kasih ke dia. Dan dia bilang, oh ini yang kemarin Pak ya. Saya juga bingung apa maksudnya dia bilang yang kemarin. Oh kemarin sama gitu, saya kasih dia voucher mungkin. Jadi hari ini saya kasih lagi, dia lihat sama gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu saudara belajar saudara dari hidup kita saudara ya. Dan dari pengalaman saya pada saat saya serahkan voucher itu saya ngerasa damai sejahtera. Walaupun memang kehilangan keuntungan sih ya. Tapi saya merasa damai saudara. Saya merasa saya sudah berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang saya lakukan ini saya sedang belajar untuk jujur kepada Tuhan dan jujur pada diri sendiri. Ya, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang juga saya menang, tapi juga pernah saya ada kalah, saudara. Ya, saya pernah kalah dan pada saat saya kalah, pada saat saya tidak jujur pada diri sendiri, ya, pada saat itulah kita perlu cepat-cepat menyadarinya. Cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, cepat-cepat dengan jujur akui, memang Tuhan saya ini salah Tuhan, saya kali ini kalah Tuhan, saya kali ini mengambil keuntungan ya dari ketidakjujuran saya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu saudara, ya memang ada kita bisa kalah, memang ada kalahnya kita bisa tidak jujur pada diri sendiri, tapi kita harus cepat-cepat menyadari itu dan cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat ngakui di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita sedang belajar untuk jujur saudara kepada Tuhan dan kepada diri kita sendiri. Kita berusaha untuk menjaga hati nurani kita supaya tetap murni dan tulus di hadapan Tuhan. Nah dengan demikian pada saat kita belajar jujur, pada saat kita belajar tulus di hadapan Tuhan, suatu saat saudara kita akan melihat bahwa Tuhan akan memperlihatkan seluruh kebenarannya hitam dan putih dengan jelas. Tuhan akan bukan hanya pada saat kita nanti dalam kehidupan berikutnya atau pada saat Tuhan sudah datang kedua kali menjemput kita bisa melihat Tuhan muka dengan muka, melihat wajahnya. Bahkan pada saat kita masih hidup di dalam dunia ini pun kita bisa melihat Tuhan. Bukankah Tuhan adalah firman, bukankah Tuhan adalah kebenaran? Nah kita bisa melihat kebenaran dengan jelas saudara. Karena kita sudah terbiasa jujur dengan diri kita sendiri. Kita bisa membedakan hitam dengan putih dengan jelas. Kita bisa membedakan benar dan salah dengan jelas. Karena kita terbiasa untuk hidup jujur. Karena kita terbiasa untuk bisa menjaga hati kita tulus dan murni di hadapan Tuhan. Dan niscaya kita bisa berjaga supaya jangan sampai kita nanti bisa kandas iman kita. Kita menjaga supaya kita bisa sampai ke garis finish dan bisa mencapai garis akhir itu finishing well dan finishing strong. Kita bisa tetap kuat, ya kita bisa tetap menyelesaikannya dengan baik. Dengan kita menjaga hati kita, dengan kita menjaga supaya kita tetap tulus, tetap murni, tetap suci di hadapan Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, biar hari ini
firman Tuhan ini bisa menjadi bahan perenungan kita yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari secara praktis. Dan kita tahu bahwa Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kita, Tuhan selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dia adalah Roh penghibur, tapi dia juga adalah Roh yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran, yang menyampaikan kepada kita hal-hal yang sesuai apa yang Tuhan mau untuk kita hidupi, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan atau enggak, saudara. Hal-hal yang bisa membuat hati kita tidak murni atau enggak, Roh Kudus akan menuntun kita, saudara. Dia ada supaya kita boleh sampai pada garis akhir, pada garis finish. Bukankah dia penolong yang Tuhan berikan kepada kita? Dan kita belajar jujur pada di sini, kita sedang belajar jujur pada Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita. Biar Roh Kudus senang berdiam di dalam hati kita dengan kita belajar jujur pada Dia. Belajar untuk hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan melihat kita, apa adanya, telanjang, tidak ada yang ditutupi. Tapi Tuhan mau untuk kita mengakuinya dengan jujur, dengan tulus. Bukan karena terpaksa, tapi dengan satu kerelaan hati. Tuhan, aku mau diuji, aku mau dibentuk hatiku sebagaimana Engkau membentuk aku dan membentuk para pahlawan-pahlawan iman sebelum kita. Bahkan seperti kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Daud, kenapa dia sangat berkenan di hati Tuhan? Dia suka terbuka hatinya. Dia punya hati yang tulus, dia punya hati yang murni. Dia suka minta, Tuhan, ujilah hatiku. Aku dapati ada ketidakbenaran di hadapanku, Tuhan. Ujilah aku, Tuhan. Jadi Daud suka minta Tuhan untuk menguji dia. Supaya dia selalu bisa punya hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Saudara, kita belajar itu, saudara. Kita belajar berjalan dalam iman, berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya punya hati nurani yang tulus, hati nurani yang murni, ya, untuk berjalan sampai kepada garis akhir, pada garis finish bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari saudara kita satu hati, kita berdoa bersama. Bapak, mau bersyukur, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersama mendengar firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan firman-Mu, Bapak. Mau berdoa biar hari ini Tuhan kami belajar dari firman Tuhan. Kami mau punya hati yang murni, hati yang tulus, hati yang suci, Tuhan. Disucikan hari demi hari supaya kami boleh sampai pada garis finish yang Engkau sudah tetapkan buat setiap kami. Setiap jalan yang kami harus jalani, tapi kami mau Tuhan supaya kami boleh hidup di dalam tuntunan-Mu sebagaimana Kau berikan kepada kami. Warga kerajaan surga harus hidup di dalam tuntunan-Mu, dan salah satunya adalah supaya kami punya hati yang suci. Karena firman berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan kami mau terus melihat Engkau, Tuhan. Hati kami, mata kami tidak terpaling kepada yang lain, hanya kepada Engkau terus, Tuhan. Dan kami belajar, Tuhan, menjaga hati kami suci, menjaga hati kami tetap murni, tulus. Kami belajar jujur pada diri kami sendiri kepada Engkau, Tuhan. Bapak, ajar kami, Tuhan. Ajar kami hari demi hari supaya kami hati yang bijaksana, hati yang terbuka, hati yang terus, Tuhan, mau diuji, hati yang terus mau belajar merefleksi diri dan introspeksi diri, supaya kami belajar, Tuhan, tidak mencari, Tuhan, apa hal-hal yang hanya untuk kepentingan kami sendiri. Tapi kami hanya fokus kepada apa yang menjadi kehendak-Mu dan kepentingan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami terus, Tuhan, punya hati yang tulus, hati yang murni di hadapan-Mu. Kami semua, Tuhan, satukan kami bersama-sama untuk tulus di hadapan Kau sampai pada garis akhir. Tidak ada yang ketinggalan, Tuhan. Kau datang kedua kali, Kau mendapati kami tetap hidup dalam iman dan hidup di dalam iman yang murni dan tulus kepada Engkau. Terima kasih, Bapa. Berkati kami gereja-Mu, berkati kami semua, Tuhan. Sampai pada garis akhir kami semua, Tuhan, bersama-sama menyelesaikannya dengan baik, Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Ibu Bapak Saudara sekalian, saatnya kita akan memberi persembahan. Dan kepada Ibu Bapak Saudara yang sudah siap memberi, ada QR Code yang mungkin sudah tertera di layar Ibu Bapak Saudara. Ibu Bapak Saudara dapat memberi persembahan melalui QR Code yang tersedia. Dan sebelum kita memberi, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih sekali lagi. Kami tahu bahwa memberi itu adalah Engkau. Engkau sudah memberi Yesus bagi kami.
Engkau sudah memberi hidup dalam kami. Engkau sudah memberkati kami. Dan karena itu kami belajar untuk kembali memberi seperti Bapa kami. Dan kami sebentar akan memberi yang terbaik dengan ucapan syukur. Kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang dimanapun kita berada, kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk PPW Night pada hari ini Tuhan. Untuk setiap doa pujian penyembahan yang boleh kami naikkan Tuhan, sungguh itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biar itu semua boleh ada rema yang kuat Tuhan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Ada tuntunan demi tuntunan yang Kau arahkan kepada kami Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan. Dari Pak Niko Tuhan dan tempat wakilnya. Lalu Tuhan untuk Pak Samuel Gunawan Tuhan dengan wakil-wakilnya. Bahkan gembala kami tempat ini Tuhan, Bapak rohani kami Pak Agustinus dengan Pak Budi Tuhan, dengan setiap jajaran leaders-leaders pemimpin yang lain Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar kasih damai sejahtera-Mu boleh mengalir Tuhan kepada mereka Tuhan. Mereka boleh sehat, mereka boleh terus bergairah, mereka boleh terus berapi-api dalam nama Yesus. Apa yang Kau taruh kepada hati mereka, itu boleh terimpartasi dengan kuat kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan untuk kota kami Jakarta. Shalom untuk Jakarta ya Tuhan. Kami berdoa Jakarta boleh penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Jakarta boleh damai, boleh sehat Tuhan. Semua roda ekonomi boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga di Jakarta, bahkan kami semua Tuhan, daerah kami sekitarnya boleh alami pemulihan Tuhan. Keluarga-keluarga boleh alami breakthrough Tuhan Yesus. Ada ide-ide kreatif boleh mengalir Tuhan di akhir-akhir ini Tuhan. Karena kami umat pilihan-Mu. Bahkan kami ada di kota kami, dan kami ada di bangsa Indonesia. Shalom Indonesia. Saya perkatakan, damailah Indonesiaku Tuhan. Indonesia boleh menjadi berkat saya bangsa-bangsa. Kau punya acara besar untuk negara kami Tuhan Yesus. Karena Kau taruh Pentakosta ketiga boleh terjadi dari bangsa kami Indonesia. Dan terus dari timur ke barat. Sampai kembali ke Yerusalem Tuhan. Lalu Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih, dan biar kami semua boleh kedapatan ada iman di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih banyak. Sebelum kami akhiri ibadah PPW Night ini Tuhan, kami rindu untuk terima berkat yang terbaik daripada-Mu Tuhan.
Mari saudara, walaupun saudara ada di rumah, mari, kalau boleh saya undang, semua boleh bangkit berdiri. Mari, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, anugerah daripada Tuhan yang hadir, yang nyata dalam hidup kita semua. Anugerahnya juga nyata, sempurna dalam hidupmu, berlimpah dalam hidupmu, mengalir, membasahi tanah-tanah yang kering. Semuanya jadi baik kembali. Semuanya dipulihkan Tuhan. Terjadi restorasi dalam setiap pribadi, setiap keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami terima berkat ini. Haleluya. Amin.